بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihim wa bi asrarihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para hujaj, para imam, segenap pengurus Masjid Jami Al-Imron alladzi lam yuzkar ismuhu, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, juga kita semua yang hadir, yang mudah-mudahan selalu ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam fan ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, Allah kokohkan iman Islam kita, Allah istiqomahkan kita dalam menjalankan ibadah. Dan setiap ibadah yang kita laksanakan mudah-mudahan bisa menghantarkan kita semua menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi danina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ba'al qada'ini hawaijina wa tafrijiri humumina wa kumumina wa liqabudi jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahim, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, melaksanakan ibadah yang mulia, hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan selalu istiqomah berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah di malam yang mulia, dalam melaksanakan ibadah yang mulia di yaumil kiamah nanti, kita semua tercatat sebagai hamba-hamba yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa waktu berjalan, malam ini kita sudah masuk di malam ke-12 di bulan Sya'ban. 12 Sya'ban sekaligus malam ini kita pengajian sekaligus tawakuban sementara. Maka malam Selasa depan libur kita, insya Allah libur panjang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimana sedikit yang dibahas malam hari ini tentang nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu malam ke-15 di bulan Sya'ban. Dalam hadis dikatakan, ma min lailatin ba'da lailatil qadri afdalu minal lailatin nisfi Sya'ban. Tidaklah dari satu malam yang malam itu setelah malam Lailatul Qadar lebih utama daripada malam nisfu Sya'ban. Kenapa utama? Di malam nisfu Sya'ban, malam ditakdirkannya kejadian kita dalam satu tahun. Allah kasih, Allah catatkan, Allah wakilkan kepada malaikat khusus. Nah, itu di malam nisfu Sya'ban. Karena ada amal catatan yang diangkat oleh Allah per hari, yaitu setiap pagi dan juga sore hari, menjelang maghrib dan juga subuh. Ada yang memang mingguan, setiap Senin dan Kemis, yarfa'ul a'mal. Ada juga yang memang tahunan, inilah nisfu Sya'ban. Termasuk ada juga yang seluruhnya nanti diangkat waqta wafatihi, ketika dia menghadapi kematian, ruhnya diangkat, diperlihatkan tempatnya di surga. Baitun fil jannah lil mayit baitani. Orang yang meninggal dunia diperlihatkan amalnya. Amal itu dijadikan dua rumah, baitun fil jannah wa baitun finar. Satu rumahnya di surga, yang satu rumahnya di neraka. Kalau dia termasuk orang yang baik, insya Allah kita di dalamnya, maka bakal dinampakkan rumah kita di dalam surga, dirobohkan rumahnya yang di neraka. Tapi ketika dia ternyata orang yang selalu menjalankan kemaksiatan, yang ditingkatkan, dimegahkan rumahnya yang di neraka, adapun rumahnya yang di surga dirobohkan oleh Allah. Bahkan di malam itu malaikat Jibril datang ke Nabi. Malaikat Jibril datang ke Nabi, ja'ani Jabrail lailatan nisfi min Sya'ban. Telah datang kepadaku malaikat Jibril di malam nisfu Sya'ban. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hadihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Muhammad, malam ini nih dibuka oleh Allah pintu-pintu langit dan seluruh pintu-pintu rahmat. Pakum, maka berdirilah engkau, bangunlah, sholatlah, wasalli warfa' ra'saka wa yadaika ila sama. Angkat kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Nabi diperintahkan di situ untuk memperbanyak ibadah. Maka jangan aneh Bapak, kalau di pondok-pondok ada yang sampai menjalankan sholat 100 rakaat nisfu Sya'ban tuh. Ada yang menjalankan sholat hajat puluhan rakaat.
minta kebaikan kepada Allah, menjalankan sholat taubat. Ada juga yang baca Yasin. Berapa kali di sini? Tiga kali baca Yasin. Kami kalau di pondok baca Yasin 41 kali. Boleh dipakai di Al Imran, boleh. Nanti sama ketua diumumkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah nanti malam Jumat, malam nisfu Syaban di Masjid Al Imran bakal dilaksanakan baca Yasin sebanyak 41 kali. Insya Allah nggak bakal ada yang hadir, Pak. Beda ya, kalau di pondok berbeda sama di kita. Nah, kita 3 udah baca itu Yasin 3 dengan takhusyuk. Nah, Nabi nanya ke malaikat Jibril, ma hadhihi lailah, Jibril, emang ini malam apa Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasumi'ati babin minar rahmah. Malam ini adalah malam di mana 300 pintu rahmat dibuka. Berapa, Pak? 300. Jangankan 300, 1 pintu rahmat Allah mandangi kita selamat. La yu'adzibu ba'dahu abadan. Siapapun yang sudah dipandang dengan rahmat Allah, selama-lamanya dia nggak bakal disiksa, dia nggak bakal masuk neraka, melainkan dia bakal disimpan di tempat termulia, yaitu surga. Kalau udah mendapatkan rahmat. Kita sholat, tujuannya apa? Pengen dapat rahmat. Bapak puasa, ngetuk pintu rahmat. Kita ngaji, ngetuk pintu rahmat. Semakin banyak ibadah yang kita laksanakan, apakah dari ngaji kita, ketika kita ngaji, kita ngetuk pintu rahmat, dibukalah pintu surga, namanya babul ilmi. Oh, khusus masuk surganya lewat ilmu. Ketika yang dibukanya kita rajin menjalankan sholat, ternyata dibukalah babus sholat, masuk surga lewat pintu sholat tersebut. Intinya apa? Menjalankan ibadah itu biar kita mendapatkan rahmat. Ini di malam nisfu Sya'ban 300 pintu rahmat. Jadi ingat, orang bisa selamat masuk surga bukan karena amalnya. Maka amal jangan kita sombongkan. Jangan sampai kita sebab kita ahli amal, sebab kita ahli masjid, akhirnya merasa pantas dan layak masuk surga. Inilah misi iblis, dia ingin menyimpan bibit kesombongan dalam hati kita. Hati-hati. Kata Nabi apa? La yadkhulal jannah ahadun bi'amalihi. Yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak bakal ada satupun orang bisa masuk ke dalam surga dengan amalnya masing-masing. Enggak ada. Wala ana adkhulu al jannah bi'amali. Aku pun, kata Nabi, enggak bakal masuk surga dengan sebab amalku. Lalu dengan apa masuk surga? Illa birahmatillah. Masuk surga karena rahmat dari Allah. Dan bisa jadi jamaah Al Imran masuk surga nanti di yaumil kiamat gara-gara malam ini kita hadir pengajian. Ternyata gara-gara malam ini Bapak datang ke surga, nanya ke Ridwan, amal apa yang membuatku masuk surga? Apa karena sholatku? Sholatnya kita mah inget kerjaan, atau sholatnya kita inget, apalagi inget janda, Pak. Sholat kita, puasa kita demikian, ibadah-ibadah yang lainnya jauh. Ternyata ada satu ibadah ikhlas kita jalankan, dan ternyata di ibadah yang kita laksanakan itu dibuka pintu rahmat. Apalagi nanti nisfu Syaban 300 pintu rahmat. Maka Bapak kalau bisa di malam Jumat nanti jangan jauh dari Masjid Al Imran. Diam itikaf di masjid. Zikir Ustaz, ya iyalah zikir tadarus, masa ngecas HP, Pak. Sholat kita, berbanyak sholat hajat. Usolli sunatal hajat li tolabir ridho, gitu. Usolli sunatal hajat li tolabir ridho. Allahu Akbar. Kalau yang 2 rakaat, baca rakaat pertama kul ya ayyuhal kafirun 10 kali, rakaat kedua kul huwallahu ahad 10 kali. Setiap Bapak sujud pertama baca tasbih 10.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setiap sujud pertama, setiap bapak sujud kedua di rakaat 1 atau rakaat 2, intinya sujud kedua baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baru beres salam naik lagi, jalankan lagi hajat. Banyak-banyak kita munajah di malam nisfu Sya'ban tersebut. Dan juga kata Jibril begini, orang yang bertobat di malam nisfu Sya'ban, fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an, semuanya bakal diampuni selama dia iman ke Allah, dia iman ke Rasulullah. Dan saya yakin kita yang biasa tolabul ilmi pasti iman ke Allah, iman ke Rasulullah. Kalau kita beristighfar di malam nisfu Sya'ban, perbanyak kita memohon ampun, pastilah insya Allah dosa-dosa kita bakal diampuni oleh Allah. Amal yang diangkat adalah amal kebaikan, amal yang buruk bakal dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tapi ini Pak, ada orang yang mengaku beriman tapi dia nggak bakal diampuni walaupun baca Yasin 3 kali, hatta 41 kali, hatta 100 kali dia baca Yasin, nggak bakal amal buruknya dihapus, tetap naik, tetap didatangkan, didaftarkan kepada Allah yang menjadi sebab tercatat namanya di dalam gerbang pintu neraka. Siapa mereka? Illa mangkana sahiron. Tuh penyihir, para penyihir. Apa maksud penyihir itu? Penyihir orang. Atau misalnya ada orang tak senang, akhirnya dia datang ke penyihir, termasuk. Saya nggak demen orang itu. Terus bagaimana? Gampang. Buat misalnya badannya kurus, akhirnya diambil celana dalamnya sama dia. Maka bapak hati-hati kalau jemur celana dalam Pak. Habis dibawa, dibuntel, ambil tanah kuburan, lalu disimpan di lumpur sampai ada yang dijadiin bukhul, susah. Dan sihir itu ada Pak. Nabi lihat dalam tafsir Al-Falaq dan An-Nas, itu salah satu riwayat yang menjelaskan Nabi terkena sihir. Tapi Bapak jangan punya paham Nabi nggak dijaga sama Allah. Mau menjadikan asbab nuzul 2 surat langsung turun dengan tingkah seorang Nabi. Nabi pingsan, datang, bangun, pingsan, 2 malaikat turun langsung. Siapa? Jibril, Mikail. Apa kata 2 malaikat? Muhammad terkena sihir oleh seorang wanita Yahudi. Lalu turunlah 2 surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah, surat Al-Falaq dan An-Nas ini 2 surat pencegah daripada sihir. Maka baca sama kita. Dimana kita mau tidur, ada ruqyah mandi ayat disebutnya. Kalau bahasa santri itu mandi ayat kita. Ar-ruqa binafsi, meruqyah diri sendiri. Nah, salah satunya baca Al-Falaq dan An-Nas. Gak perlu banyak-banyak Pak, sebelum tidur bacalah Al-Falaq 7.500 kali, An-Nasnya 10.000 kali. Insya Allah Bapak gak bakal tidur itu. Sekali aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai beres sama Anas, tiupkan agak-agak budahnya Pak. Nah gitu, jamin enggak, langsung usap. Agak bujigong dikit nggak apa-apa lah Pak. Istri tidur, ternyata dia kayaknya belum baca surat itu, Bapak bacain boleh. Udah bacain, atau ke wajahnya langsung, mudah-mudahan dia nggak bangun. Dia bangun, nah udah Pak, berantem sampai pagi itu. Nah itu satu. Nah sampai Nabi menyuruh ke Sayyidina Ali, Ali berangkat ke Sungai Darwan. Di situ ada wajahku yang diserupakan dengan pelepah kurma, lalu dibungkus dengan rambutku. Maka dibukalah satu batu berwarna merah, keluarlah warna merah, diangkat oleh Sayyidina Ali, pelepah kurma yang diserupakan dengan Rasulullah SAW yang dibuntal dengan rambutnya. Jadi sihir itu ada. Nah salah satu penangkalnya, bacalah rajin Al-Falaq dan An-Nas. 2, aukahinan, tuh yang suka datangi dukun, ayo baca Yasin 100 kali pun di malam nisfu Sya'ban, ditolak oleh Allah. Datangi dia dukun.
Dan sekarang dukun sama ustadz beda-beda tipis. Dijubah juga dia ternyata. Dia dijubah pakai udang-udang, cuman bedanya kalau ustadz cincinnya nggak terlalu besar-besar. Kalau mereka cincinnya itu. Tapi mohon maaf, hawati bapak yang cincinnya besar itu 5 kadang. Hati-hati. Masih datangin dukun, biar apa tujuannya? Saya ustadz mau nikahin anak, waktu tahun kemarin datangin ustadz gagal. Udah datang nih orang ke ustadz saking jadi gak percaya ke ustadznya. Ustadz saya mau nikahin anak biar gak hujan gimana? Pokoknya kalau biar gak hujan, ibu bapak doa ke Allah, minta ke Allah sukseskan acaranya. Jangan lepas puasa Senin Kemis itu untuk menajamkan doa, perbanyak sedekah. 1 bulan dijalankan sampai hari H, pas hari H malah hujan lebat. Akhirnya marah-marah. Pokoknya ada acara lagi, gua nggak bakal minta lagi ke ustaz. Akhirnya datang dia ke dukun. Pas datang ke dukun namanya juga Pak, macam-macam dia. Gimana Mbah nih, saya mau nikahin anak biar nggak hujan. Soalnya ini duitnya dapat minjem di koperasi ini. Kalau nggak sampai balik modal mampus aku. Akhirnya kata dukunnya gampang lah. Pokoknya ambil katak lalu gantung di tempat di tenda tersebut. Insya Allah nggak bakal turun. Ya kataknya nggak turun Pak. Kataknya digantung namanya juga. Dasar bego dia. Atau bawa gula merah, cabai setannya 7, mericanya 7, sama garamnya dikit. Ngerujak Bah, bacot tuh nanya mulu katanya. Aduh, sama kopi hitam 1. Rokoknya Marlboro. Dukun dulu nggak Marlboro, apa dulu? Alhamdulillah, berarti bapak yang tahu pernah datang di song katanya. Sekarang mintanya Marlboro, kadang minta esek lagi dia. Ya Allah. Nah itu tuh. Yang ketiga nggak bakal diampuni siapa? Musyahin. Tuh yang masih sampai sekarang berseteru, nggak mau tegur sapa, nggak mau ngobrol, dia lewat pintu A keluar langsung dia dari pintu yang lain. Saking nggak mau berjumpa dengan dia. Dia masih tetap bersikukuh dengan pendiriannya, baca Yasin nisfu Sya'ban, ditutup, dihijab, musyahin disebutnya. Siapa lagi? Mudmina khomrin, peminum arak, mabuk, whisky, brandy, topi miring. Ayo apa lagi Pak? Yang pura-pura lah. Apa lagi? Whisky. Oplosan. Mantan, alhamdulillah. Ada lagi? Itu mabuk, kecuali mabuk janda, ini beda. Itu mabuk yang tadi disebutkan, sampai kapanpun kalau dia hatta yatubu wa yatruku, nggak mau tobat, nggak mau meninggalkan, selesai, nggak ada faidah di hadapan Allah. Musyiron ala zina, pelaku zina sama, tobat di malam nisfu Sya'ban. Termasuk akilar riba, dia yang masih bermain riba. Au akil waliden, dia yang masih berdurhaka kepada kedua orang tua. Kita punya dosa ke orang tua kita, masih ada, datangin. Gak pernah kita minta maaf padahal kita salah kepada mereka, maka di malam nisfu Sya'ban Bapak baca Yasin 3, 40 ataupun 100, dihijab oleh Allah, tak bakal bisa menjadikan sebab pengampunan atau terangkatnya amal-amal kebaikan. Nauzubillah. Bagaimana orang tuanya udah meninggal? Ditanya Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Saya punya orang tua sudah wafat. Dulu saya kejam ke mereka, pernah kupukul mereka, pernah kuhinakan mereka, kuludahi bahkan mereka. Bagaimana cara aku meminta maaf? Dulu aku jahiliyah, sekarang mereka udah meninggal dunia. 3 jalankan. An yakuna solihan, jadilah kau anak yang soleh. Yang kedua, ayataqaraba, dekati ayasila qarabatahuma wa asdiqahuma, dekati kerabatnya, jangan putus obor. Ibumu, bapakmu punya adik, punya abang, punya kakek, mungkin punya nenek masih ada, datangi. Itu tanda bahwa nanti kesalahannya bakal diampuni oleh mereka yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, ayatasaddaqalahuma wa ayyan'uwalahuma wa ayyastaghfirulahuma. Isinya 3.
Yatasaddaqu lahuma, bersedekahlah atas nama orang tuamu. Wa yastaghfiru lahuma, kemudian beristighfarlah atas nama kedua orang tuamu. Apa satu lagi? Wa ayastaghfiru lahuma wa ayatasaddaqu lahuma. Nah, intinya itu. Perbanyak kita mendoakan kepada mereka. Sedekah, istighfar, doakan kedua orang tua. Maka kalau itu semua dilaksanakan, walaupun sebanyak apapun dosa kita kepada kedua orang tua kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Kemudian siapa lagi yang bakal diampuni? Dialah aunimama, orang yang suka ngadu domba. Bukan ngadu umbe, pawas. Ngaduin orang. Termasuk qati'ar rahim, dia yang memutuskan tali silaturahim. Maka menjelang Ramadan ini yang paling bagus, jadilah kita orang yang afina aninas, orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, karena di antara tanda orang yang takwa, dia mampu memaafkan kesalahan orang lain. Satu-satunya pintu yang jarang di sorga dilalui, pintu itu. Pintu sholat banyak, Pak. Pintu ngaji banyak, ustadz, kiai banyak, sedekah haji banyak, umroh jihad banyak. Tapi ada satu pintu orang itu jarang lewat. Pintu apa? Afina aninas, qaziminal ghaiz wal afina aninas. Orang yang bisa menjaga amarah dan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Nah, itu salah kadar penjelasan tentang malam nisfu Sya'ban. Terakhir, setelah nisfu Sya'ban 2 minggunya masuk kita bulan Ramadan. Nah, maka gunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. 1446 Hijriah hanya akan terjadi 1 kali dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, umur barokah, bisa maksimal menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kenapa Ramadan mulia? Ramadan mulia karena 4 hal, Pak. 1, li'annahu unzila fihil Qur'an, karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, malam berapa Al-Quran diturunkan? Al-Quran malam 17. Ada yang lain selain 17? Ramadan itu kapan diturunkannya? Ada 3 perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 24, ada juga ulama yang mengatakan malam 27. Walaupun tidak terlepas dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan 17, 24, 27, seluruh ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan bukan hanya Quran, Pak. Semua kitab-kitab Allah turunnya di bulan Ramadan. Ada berapa kitab Allah? Hah? Kurang. Lebih dari 4. Kitab Allah ada berapa? Yang bisa jawab apa ini? Banyak amat serius. 104. 104. Mana yang 104? 100 berupa suhuf, 4 kitab. Nih yang 100 suhuf. 10 suhuf diturunkan ke Nabi Adam. 50 suhuf diturunkan ke Nabi Sis bin Adam. 30 suhuf diturunkan ke Nabi Akhluh bin Yarid atau yang dikenal dengan nama Nabi Idris. 10 suhuf diturunkan ke Nabi Ibrahim. Berapa tuh? Nah, Bapak nggak ngitung, saya ulangi. 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Adam, 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis bin Adam, 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Akhnuh bin Yarid atau Nabi Idris, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Ibrahim. 100, cepet tuh, Pak. Jadi para nabi terdahulu punya kitabnya khusus, namanya suhuf. Ibrahim punya syariat masing-masing, dan semua suhuf ini turun malam pertama di bulan Ramadan. Ada sisa 4. 1 ada kitab Taurat. Ke siapa kitab Taurat? Kitab Taurat ke Nabi Daud.
Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan ke Nabi Musa pada malam ke-6 di bulan Ramadan. Ada kedua namanya kitab Jabur. Ke siapa? Barulah kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud pada malam ke-12 di bulan suci Ramadan. Ada ketiga namanya kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Suhuf malam pertama Ramadan, Taurat malam ke-6 Ramadan, Jabur malam 12 Ramadan, Injil malam ke-18 Ramadan, Al-Quranul Karim ada yang mengatakan 17, 24, 27. Intinya ulama sepakat Ramadan turun di malam bulan Al-Quran turun di malam Ramadan. Nah, maka rajinkan oleh kita. Al-Quran itu al-kalamul munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatihi. Firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang kalau kita baca bakal dihitung ibadah. Walaupun Bapak tidak hafal nama suratnya, tidak tahu artinya, tidak tahu tafsirnya, tidak tahu petikannya, tidak tahu jadi hujahnya, tidak tahu asbab nuzulnya, Bapak baca Al-Quran dengan benar, al-muta'abbad. Satu huruf di bulan Ramadan lipat gandanya sampai 1000 hingga 7000. Hanya Ramadan. Dua, kenapa Ramadan mulia? Fihi Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada malam namanya Lailatul Qadar. Nih, apa Lailatul Qadar itu? Bapak kalau ibadah, ternyata ibadah Bapak bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Joni lagi sholat 2 rakaat, bertepatan malam itu Lailatul Qadar, maka Joni dia mendapatkan pahala dicatat oleh Allah 1000 bulan wala tarfa'ain, tanpa sekejap mata pun buat maksiat. 1000 bulan itu kalau harus ditahunkan 83 tahun 4 bulan. Ustaz cepat amat hitungnya. Sebelum kesini udah saya hitung Pak. 1000 bulan itu kalau dibagi 12 83 tahun 4 bulan. Umur kita yakin nyampe nggak ke 83 tahun? Wallahu a'lam. Tiap tahun menemukan Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan. Tahun besok, tahun lusa, tahun seterusnya. Inilah permintaan Nabi ke Allah. Ya Allah, berikan umatku umur panjang. Lah, kata Allah, umur umatmu pendek-pendek, mereka umat yang lemah wahai Muhammad. Lalu bagaimana kami nanti datang di hari kiamat ingin memperlihatkan amal-amal umat kami? Kata Allah, amal-amal umatmu bisa membandingi nabi-nabi terdahulu. Walaupun Nabi Adam usianya 960 tahun, Nabi Idris 354 tahun, Nabi Nuh 1050 tahun, bahkan ada nabi yang paling panjang tapi doib. Siapa? Nabi Syuaib, usianya mencapai 3500 tahun. Ada nabi yang ratusan, Nabi Ibrahim 187, Nabi Ismail 162, Nabi Ishak 160 tahun. Yang agak belah sini Nabi Musa 120 tahun, Nabi Yusuf 120 tahun. Nabi Muhammad berapa? 63. Nggak sampai 100. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar Siddiq 63, Umar bin Khattab 63 Pak, Sayyidina Utsman. Bapak mau jawab 63 kan? Salah. Nabi 63, Abu Bakar 63, Umar 63, Sayyidina Utsman 82, Sayyidina Ali 63. Bahkan kalau melirit riwayat nggak nyampe 63 Sayyidina Ali, 62 8 bulan. Ya ambillah 63. Rata-rata. Ini sesuai dengan hadis Nabi, amaru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalluhu man yajuzu zalik. Usia atau umur umatku antara 60 sampai 70. Maka bapak-bapak yang hari ini sudah 60 tahun, berhati-hatilah. Perbanyaklah makan enak, sayangi keluarga Pak. Tapi nggak semuanya kayak begitu. Maka kita ingin selamat apa? Jangan jauhi majelis ilmu. Aujabul wujub,
lebih wajibnya perkara yang wajib. Sholat wajib, gak bakal tahu ilmu sholat tanpa ilmu. Begitupun ketauhidan wajib, gak bakal tahu semuanya kalau tanpa didasari dengan ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak ahli ilmu. Nah ini. Nah jadi Lailatul Qadar sebab menjadi Ramadan mulia. Pertanyaannya, tanggal berapa Lailatul Qadar turun? Bapak harus tahu ini. Hah? Ganjil. Ganjil Ustaz. Setiap malam ganjil itulah Lailatul Qadar. Ganjil kan banyak. Oh, jadi 10 akhir. Nah, ada hadisnya itu. 10 akhir di bulan Ramadan di malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Pastinya tanggal berapa? Pastinya 27. Pernah lihat ente? Kan disedekin ngomong pernah lihat malah geleng-geleng. Berapa? Nih. Nah, tergantung mulai Ramadannya. Ini sudah pernah dibahas. Bapak ingat ini Pak, dan saya tes nih. Pabil ahadi wal arba fatasi'ah. Kalau bulan Ramadan besok, mulainya hari Ahad atau hari Rebo, Lailatul Qadar bakal jatuh malam 29. Wa Jum'atin ma'as salasa sabi'ah. Kalau mulainya Ramadan besok hari Jumat atau hari Selasa, Lailatul Qadar jatuh malam 27. Wa in badal khomisa pahyal khomisah. Kalau mulainya puasa Ramadan besok hari Kamis, Lailatul Qadar malam 25. Wa in bada bisabti pahyas salisah. Kalau mulainya Ramadan besok hari Sabtu, Lailatul Qadar malam 23. Wa in bada bisnaini pahyal hadi. Kalau mulainya hari Senin, Lailatul Qadar malam 21. Itulah yang disebutkan oleh para jumhur ulama Sufiyah, salah satunya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, itu kata ulama, ketika rumus itu benar-benar dijalankan tepat, malam itulah Lailatul Qadar. Kalau mulainya Minggu dan Rebo 29, kalau mulainya Jumat Selasa 27, kalau mulainya Kamis 25, mulainya Sabtu 23, mulainya Senin 21. Ayo cek. Kalau hari Selasa malam berapa? Baru 2 detik yang lalu Pak. Hah? Selasa? Bukan. 27. Rebo. Rebo 29. Kamis. Sampai subuh aja nggak apa-apa Pak. Kamis 25. Jumat. Saya ulangi deh, terakhir Pak. Terakhir. Kalau mulainya hari Rebo dan hari Ahad, Lailatul Qadar malam 29. Kalau Jumat dan Selasa 27. Kamis 25. Sabtu 23, Senin 21. Ahad Rebo 29, Jumat Selasa 27, Kamis 25, Sabtu 23, Senin 21. Ahad Rebo 29, Jumat Selasa 27, Kamis 25, Sabtu 23, Senin 21. Selasa tanggal berapa? 27. Bapak udah celangap nggak jadi ya? Kenapa? Rebo 29, Kamis 25, Sabtu, Jumat. Nggak ada 22 Pak. Ada lagi tadi bilang 33, siapa itu? Bapak aneh-aneh ini. Minggu, Senin, Selasa, Selasa 27, Rebo 29, Kamis, Jumat 27, Sabtu 23, Minggu, Senin
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Mudah-mudahan lupa. Jadi sungguh-sungguh kalau nggak dikasih tahu ya kita kan sungguh-sungguh 21. Jadi jangan begini juga. Cocok nih. Sekarang udah diketahui kapan Lailatul Qadar. Kalau besok mulai hari Sabtu berarti malam 23, aku puasanya di hari ke-23 aja. 1, 2, 3, 4 aku libur dulu nggak puasa. Lumayan pahalanya. Nah, ini nggak beres kayak begini. Jelas ya? 2 tuh. Apa? Kapan waktunya? Sirun min asrorillah. Orang yang sudah mukasyafah dari mulai siang itu udah ketahuan. Mulai tampak langitnya bagaimana. Bahkan ketika dia malamnya itu melihat bagaimana pepohonan bersujud kepada Allah. Itu yang mukasyafah. Jadi kalau nanya Ustaz waktunya Lailatul Qadar jam berapa pasnya? Wallahu a'lam bishawab. Sirun min asrorillah. Bisa bertemunya dia ba'da isya atau tengah malam jam 12, cuman biasanya terjadi di malam jauful lail. Berarti jauful lail itu sekitar jam setengah 2, jam 2. Wa nasu niyam, manusia lagi nikmat-nikmatnya tidur, dia bangun dari tidurnya. Maka di malam itu bagusnya apa? Banyak munajah, bi anwa'it ta'ah, banyak melaksanakan ibadah, terserah ibadahnya. Jadi jangan difokuskan hanya maghrib sampai isya. Udah isyanya enggak? Enggak. Mulai maghrib di masjid itikaf sampai isya, sampai malam, sampai subuh nggak keluar-keluar. Ini namanya terkunci di dalam masjid. Dah. 3 lagi. Asyamul wajib. Di Ramadan ada yang namanya puasa wajib. Dan dalam puasa wajib ingat, jangan termasuk orang yang rubbasaim palaisalahu min siyamihi ilal ju' wal atsyu. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa yang dia dapat hanya lapar dan haus. Puasa mah puasa tapi pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena dia menjalankan kemakruhan. Makruh itu mengurangi pahala. Apa saja yang makruh? Cuma 3, Pak. 1, segerakan berbuka, jangan dinanti-nanti. Bapak kalau udah dengar adzan maghrib, buru-buru buka. Karena idza kana shaiman lam yusolli. Nabi kalau udah buka puasa lam yusolli, nggak langsung sholat maghrib. Kalau misalnya ada orang azan langsung sholat, nggak buka dulu, makruh. Karena Nabi buka dulu, bukan sholat dulu. Tapi jangan buka juga, buka langsung makan kejo. Tahu kejo? Nasi. Buka puasa. Anda rata-rata begitu. Coba yang bukber, wih nasi, saung kita habis 2 piring. Kapan maghribnya dia? Maghrib dulu Pak. Aduh begah. Ntar aja lah duluan lu. Sampai akhirnya Allahu Akbar, isya terjadi. Caranya begini. Azan berkumandang, Bapak langsung hatta yu'ta bitamar atau hatta yu'ta birutob, makan kurma. Itu yang bagus. Kurma ganjil 3, 5, 7, barulah minum air putih, sholat maghrib. Setelah itu Bapak mau makan silakan. Jadi sunnahnya itu azan, langsung makan korma, langsung air putih. Itu yang paling bagus. Silakan. Nabi kalau di Mekah minum dulu zam-zam namanya. Karena Mekah itu cirinya ya zam-zam. Nabi ketika di Madinah kurma dulu, sebagaimana dalam hadis ini. Karena idza kana shaiman lam yusolli hatta yu'ta birutab au ma'in fayakul au yashrab. Nabi itu makan kurma atau minum dulu. Kalau Nabi di Mekah, Nabi minum terlebih dahulu zam-zam kalau ada bapak zam-zamnya. Nabi di Madinah, Nabi makan kurma dulu. Tak terlepas mau kurma dulu, mau minum dulu, itu dua-duanya utama. Ganjil. Dan kalau bisa yang bagus itu biarkan beberapa saat, jangan makan-makan dulu. Karena ketika kurma dan jam-jam, apalagi kurma ajwa, itu menjadi obat dalam tubuh kita. Bahkan ada jamaah sampai nggak makan-makan, makannya itu sahur Pak. Hebat ya.
Ustaz, saya setiap buka puasa langsung kurma, ganjil, sama air zam-zam, kadang air putih. Gak makan Bapak? Saya nggak makan sahur. Hebat amat, saya aja nggak kuat. Kok Bapak bisa begitu? Bapak bener kan ganjil? Bener Ustaz, 3 kilo. Ternyata dia bukan 3 biji Pak, 3 kilo. Pantesan dia kenyang sampai datangnya sahur. Tapi itu cuma dongeng doang sebenarnya Pak. Bapak jangan nanya jamaah mana itu. Nah yang bagus kurma. Terus jam-jam. Kalau nggak ada nih air, Bapak buka air doa, jangan sekedar putih. Pagi-pagi subuh baca yasin, tabarok, waqiah atau al-baqarah, hanca dari awal. Beres, tutup. Siang hari buka lagi. Cuman awas kelupaan dia. Bismillahirrahmanirrahim, yasin, aus amak. Jangan sampai kelupaan. Nah, itu air nanti buat buka. Saya nggak punya kurma, nggak ada air doa, air putih saja. Tapi kata Imam Qadi Husain, air yang bagus di zaman sekarang, ayuftiro, berbukalah dia dengan air ma'ul mator, air hujan. Kebetulan maghrib hujan, Bapak keluar, ini serius Pak, ini air hujan datang dari sorga. Jangan Bapak pakai ember dulu, jangan Bapak pakai gelas, jangan yang dari genteng, langit turun ke tangan, lebih bagus ke mulut. Ngapa nih? Ya beberapa tetes, mudah-mudahan nggak ada burung lewat berak dia. TBC Bapak. Tapi kalau hujan nggak ada, korma nggak ada, zam-zam nggak ada, air putih nggak ada, nah terakhir nih, ayyuftiru ala ma'in yakhuduhu bikafihi minan nahar. Minumlah air, engkau ambil dengan telapak tanganmu, minan nahar, dari sungai. Jadi air sungai. Di mana kali di sini? Mana di mana? Sono. Ada jembatan ya? Jembatan deket Pak. Nanti pas Ramadan dipimpin sama Pak Haji Rojak. Para jamaah, ayo kita amalkan pengajian Kifayatul Akhyar. Waktu pengajian tawakufan malam Selasa, guru kita bilang karena hujan nggak ada, korma pun nggak ada, air zam-zam nggak ada, ya udah kita ambil keterangan Imam Qadi Husain, ulama besar, kita datang air kali. Datang udah nunggu beberapa menit, adzan berkumandang, Bapak turun, Allahu Akbar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya Allah. Bapak minum, insyaallah. Insyaallah lah pokoknya. Dua pilih. Kalau enggak puskesmas itu, masa gitu saja. Ya parah-parahnya karet bipak lah dia. Ya bukan air kayak begitu Pak. Tuh air galunggung, bagus. Air sungai ya yang jernih-jernih lah, boleh ambil. Karena sungai itu ternyata sumber ujungnya sorga juga. Kita kan nggak tahu air sungai dari mana. Kalau yang dari gunung kan datang ke sini bersih, mulai ke sini bercampur dengan limbah, bercampur dengan sampah, bercampur dengan kuman, bakteri dan lain sebagainya. Nah itu. Dan yang terakhir, kenapa Ramadan mulia? Li'anna sawabin nafli kasawabil fardhi. Karena pahala sunnah di Ramadan Allah lipatkan menjadi pahala wajib. Jadi nggak ada pahala sunnah. Bapak jalankan taraweh 20 rakaat, semua taraweh yang kita laksanakan pahalanya adalah pahala wajib. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, dan seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Untuk wal muslimin minkum lillah
صائب أما وعليهم يا ربنا منك سلام دائما ثم الصلاة على الذي خصصته بمكلم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Astagfirullahaladzim ya Jalal wa Ikram. Allahumma salli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa tabaraka wa ta'ala sadatina rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman laduniyan wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruma waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.